Berarti ini biar meringkat waktu. 5. Kan halaman 6 sampai 10 kan. Bacakan halaman 7-nya aja. Satu halaman full. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما لأحد bukan Fama minkum minhu an fama minkum min ahadin anhu hajizin. Terus wa innahu latadzkiratun lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasailum bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunus sama'u kalmuhal wa takunul jibalu kal'ihin wa la yas'alu hamimun hamima yubassarun Ya hamimun sudah. hamima. Oke. Bedah komposisi halaman 9. Halaman 9 Mm-mm. berarti habis surat Al-Ma'arij ya. Eh, Halaman 9 itu surat Al-Ma'arij Mm-mm. ayat 40 sampai 44 Mm-mm. dan surat Nuh ayat 1 sampai 10. Betul. Oke, awal ayat semuanya ya. Awal ayat awal dan akhir dari halaman 1 sampai 10. Awal ayat halaman 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal ayat halaman 2, eh, Boleh langsung wa akhirnya juga loh. asrun. Biar Langsung iya. biar bisa langsung awal ayatnya halaman 2-nya nyambung ke akhir halaman 1. Ya, Hmm. berarti ayat terakhir halaman 1, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, akhirnya Ayat bisa. pertama halaman 2, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ayat terakhir halaman 2, eh, Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ayat pertama halaman 3, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian ayat terakhir halaman 3, idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ayat pertama halaman 4, sanasimuhu 'alal khurtum. Ayat terakhir halaman 4, yauma yukhshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ayat pertama halaman 5, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ayat terakhir halaman 5, fahal tara lahum mim baqiyah. Kemudian ayat pertama halaman 6, wajah fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ayat terakhir halaman 6, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat pertama halaman 7, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ayat pertama halaman 7 itu. Ayat terakhir halaman 7, wala yas'alu hamimun hamima.
ayat pertama halaman 8, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani. Ayat terakhir halaman 8, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ayat pertama halaman 9, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ayat terakhir halaman 9, uh, surat Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian ayat pertama halaman 10, yursilis sama alaikum midrara. Ayat terakhir halaman 10, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajidid zalimina illa tabara. Ini gampang kan gitu. Ya. Sambung ayat. Eh, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtaqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Fayauma Eh, ibtaqa wara'a faman ibtaqa wara'a dzalika itu bener. Famanib tagonya itu lanjutannya Famanib tagonya kuwi. faman ibtaqa wara'a dzalika humul adun. Eh, hmm, apa ya, Mbak? Waladi kan waladi Wal. arangi Wal. waladi Hah? Wal tadi betul. Waladi waladi Saya kira itu bab apa? Kan tentang ini kan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kuwi bab apa? eh, apa tuh? Pokoknya tuh ada sholatnya kayaknya. Saya tahu Mbak. Walladzina hum li amanatihim bukan. Iya, benar itu. Walladzina hum li amanatihim wa Heeh. ahdihim raun. Terus yang atasnya dua ayat sebelumnya, persisnya posisi ayat kuwi di mana? Itu tuh halaman 678 Mbak, sebelah kanan. 678. Terus. Bawah-bawah itu tuh Heeh. eh, surat surat Al-Ma'arij ya berarti. Surat Al-Ma'arij ayat yang Ya, ilah ala azwajihim kuwi ayat berapa kira-kira? pokoknya di situ tuh waladi-waladi banyak itu. Lah iya oke. Aduh, illa ala Artinya secara sekilas, Sis. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Secara sekilas kuwi artinya apa? ala azwajihim illa kecuali ala Heeh. Heeh. di atasnya Yang atas, azwajihim azwajihim. azwajihim itu istri-istrinya ya. Kuwi berarti kan konteksnya tentang yang ngopo kuwi kan? Tentang yang apa ya, orang-orang yang bahasanya Suruh mereka ngapain sih di ayat itu? suruh apa orang-orang yang nanti itu masuk surga gitu Ya dia ya. menjaga apa? Disuruh menjaga apa? Kan tiba-tiba ada negasinya kan? Illa kan Oh kecuali. iya, Kamu dilarang ngapain kecuali, ngono kan? menjaga itu apa tuh nggak boleh berzina gitu, menjaga Iya kemaluan. menjaga apa? Wih, sing dijaga apa kuwi? Itu ya Mbak, Kan walladzina menjaga hum li furujihim yuhafidun. bukan Yohano. Apa? Hafizun. Oh, hafidun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Atasnya lagi satu lagi apa di atasnya itu tuh dibuka dengan framingnya itu apa Allah ketika ingin melarang itu tuh Allah menyampaikan tentang apa dulu? Tentang kan itu juga suruh namanya ngapalin dari atas lagi ya. Itu tuh tentang adab, Bu Ima. Kan Allah ngasih frame. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa aman terhindar lah dari adab Allah. Maka perintah-perintah Allah tuh kamu jalanin. Salah satunya jagalah kemaluanmu. No. Ya, berarti
Kalau tentang adab itu yang depannya Ya, inna ada barabbihim ghairu ma'mun. Terus setelah itu, Oh, benar. benar kan tentang Inna ada adab. barabbihim ghairu ma'mun. Heeh. Habis itu walladzina hum li furujihim hafidhun. Gitu. Tadi pertanyaannya itu ya. Kayak sekarang Eh, dibacakan pertanyaannya tadi oh, belum iya. dibaca. Kan kamu Oh iya, disuruh berarti jaga kan kemaluanmu, kecuali kamu menggunakan illa ala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. ngono. Dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, Oh gitu. iya. Makanya di situ kalau orang benar-benar bisa menjaga kemaluannya dengan bagus dan bisa menggunakan secara sakral, itu bisa manifesting, bisa mengundang keberlimpahan lewat lewat itu hubungan suami istri itu bisa mengundang keberlimpahan kalau dilakukan dengan benar dan sesuai syar'i. Ya, Mbak. Itu kan sudah janji Allah, inna wa'dallahi haqqun. Heeh. Jadi kalau kan mengundang keberlimpahan lewat jalan kenikmatan, padahal yo, tapi ternyata jarang orang Enak bisa ya. jarang orang bisa mengundang keberlimpahan, kerahmatan Allah dengan kenikmatan yang itu tuh jarang ada orang yang bisa gitu. Kan buktinya Ya. di keberlimpahannya dikasih karunia berupa anak kan. Oke, berarti ini sambung ayatnya separuh lah separuh. Wah, kan didikte yuk. Oke, kosakata yang dihafal dari sebanyak-banyaknya boleh, kalau enggak dari 6 sampai 10. Dari halaman 6 satu ayat boleh dan terjemahin per ayatnya boleh. Eh, Bil khoti'ah itu karena kesalahan yang besar. Bil Mm-mm. akhdatar rabiyah dengan siksaan yang sangat keras. Mm-mm. Datar ya. Fil jariyah, fil Mm-mm. jariyah itu ke dalam kapal. Ya, Lina Jariyah. jariyah hadiah Nah, yo, fil kan jariyah. Amal jariyah di kan amal yang apa? amal yang baik, Yang terus mengalir kan pahalanya. mengalir. Terus apa lagi? Wala ta'amun dan tidak ada makanan Mm-mm. illa min ghislin kecuali darah dan nanah. Mm-mm. Ya. Kemudian layak kuluhu Mm-mm. tidak ada yang memakannya ilal khotiun kecuali orang-orang yang berdosa. Mm-mm. Terus fala uksimu maka aku bersumpah bima tu besirun demi apa yang tidak kamu lihat. Mm-mm. Boleh. Udah Mbak. Lagi Mbak. Yubat Kurang akeh nahum. lah. Wangang muka halaman 6 sampai 10 kok ngapal ini berapa kosakata doang tadi? Paling enggak 50 kosakata loh. Kalau enggak 25 minimal 25 kosakata. Yubat nahum. Ya, Sedang mereka saling melihat. Min betul. adabi dari azab min adabi yaumi idin pada hari itu bibani dengan anak-anaknya. Jadi kalau niat nerjemahin satu urut kayak wadul itu belum diterjemahin. Ya wadul mujrimu lau yaftati. Ya wadul. Tawakkul dan apa ya? Ya Apa? wadul ki apa? Tasfirunahum ya wadul saling apa bukan saling apa Mbak? Ya wadul orang yang berdosa. Iya, nah yang orang berdosa mujrimun atau ya wadulnya? Mujrimun. Mujrimunya. Ya wadulnya apa? Menginginkan. Oh menginginkan. Menginginkan ingin menebus ngono kan, menebus dirinya kan. Ya wadul menginginkan al Mm-mm. mujrimu Sop- orang-orang Siapa saya menginginkan orang-orang yang berdosa, yang ngono kan. berdosa. Menginginkan Lalu apa? layaf tadi menebus Mm-mm. dapat menebus Menebus dirinya sendiri kan. Dari apa? min adabin dari adab Nah, kapan? yauma Ping? Di- yauma idin pada hari itu pada hari kiamat Terus yang menebus untuk dirinya mbek sapa meneh? dibani dengan anak-anaknya. Nah, jadi cara belajar pakai inquiry. Tanya-tanyain sendiri kayak lo. Oh iya. Kapan? Sopo?
Terus apa yang diinginkan? Ngono. Wa Heeh. sahibatihi dan sahabat-sahabatnya, kerabatnya gitu. Wa Heeh. sahabat Dan oh, saudara-saudaranya juga sahibatihi ngono. Dia juga. tuh nek iso nebus ya, nebus nebus kesalahan-kesalahannya. Dia pingin menebus semua untuk dirinya, anak-anaknya, terus istrinya. Sohib, sohib Istrinya, di situ tuh artinya istrinya, Bu Ema. Kan tadi oke. ngartikannya sahabat-sahabatnya kan. Heeh. Iya, Wah, sohibati itu di situ kayak pakai logika sendiri deh itu tadi. Wah, sohibati dalam konteks surat Al-Ma'arij ayat 12 adalah istrinya. istrinya. Wa Wa akhi akhi dan saudara-saudara. saudara-saudaranya. Ngono. Kalau terus apa meneh saya ingin dia tebus. Wa fasilatihi dan keluarganya. Ah, dan orang-orang yang di bumi naik kui. Dan Oh, keluarganya dan bener dan keluarganya dulu dan keluarganya wafasi latih alati gitu. Ah, alati nanti ini yang yang kui, yang melindunginya. yang menelingnya waktu di dunia berbuat baik padanya, dia pun ingin menebusnya, kayak gitu kan. Terus apa meneh saya ingin dia tebus Waman dan orang fil dan ardi orang-orang. di dalam bumi fil yang ardi tinggal di bumi fil ardi ya. jami'an Jami'an jamaah semuanya. semuanya oh jami'an semuanya Heeh, heeh. cuma maka Kemudian kemudian yunji yunji itu heeh, menyelamatkannya dapat dapat menyelamatkannya menebusnya kayak gitu. Nah, ternyata ada kui termasuk yang ayat jawaban ayat 11 sampai ke 14 kui. Kui akan bisa dilakukan bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran bisa memberikan syafaat. Kan pernah dengar, bisa memberikan 10 syafaat Hmm. para penghafal Al-Quran. Kamu ingin menyelamatkan siapa saja. Begitu, Bima. Kan kalau Asik. kalau di sini kan Ki menjelaskan, sopo sing meh diselamatkan orang-orang yang berdosa. Kamu bisa kok menyelamatkan itu semua kalau kamu benar-benar bisa menjalankan 10 perintah Tuhan, paling enggak kamu bisa hafal Al-Quran. Salah Hmm. cari nanti salah satu hikmah orang yang hafal Al-Quran bisa memberikan syafaat pertolongan ke 10 10 golongan yang 10 orang yang ingin dia tolong. Siapa saja, ya termasuk dirinya sendiri, gitu min ada biyaumim terus bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji kayak gitu ya nanti kan terus kemudian belajarnya jadi berkembang nggak nggak hanya begitu tapi oh apa iya nggak gitu kan. Oke, kemudian pertanyaan ketujuh. Jadi dari ayat 10, dari halaman 1 sampai 10, berarti Bu Ima sudah menghafalkan surat apa aja? Surat Al-Mulk, Hmm. Al-Qalam, Al-Haqqah, kemudian Al-Ma'arij, surat Nuh 5. Hmm. Kelima surat itu kan, lumayan tuh, Iya. itu udah setengah juz kan. Dari setiap surat itu sebenarnya mengajarkan apa sih? Nah itu. Al-Mulk inti dari Al-Mulk apa? Paling nggak tahu artinya Kalau atau garis Al-Mulk itu besarnya juga. Hmm. artinya kerajaan, Mbak. Nah, terus belajar dari Al-Mulk belajar apa, Bu Ima? Kan mesti hafal tuh belajar apa? Tentang apa ya, Allah itu maha kuasa, Allah itu yang menguasai seluruh kerajaan yang ada di dunia dan di alam semesta, di akhirat. Nah, Semuanya itu yang menguasai adalah Allah. Jadi kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh apa ya, gitu kali nggak boleh Mbak. sombongnya di ayat berapa? Nggak boleh sombong, nggak boleh apa? Kalau yang mengerjain kan, Maha Suci Allah. Boleh, kalau secara Hmm. memahaminya boleh loh. Dari kemarin kan udah tak contohin ya. Aku mengartikan dari halaman 6 sampai halaman 10 juz 6 ya. Itu kok maksudnya temanya gini gitu kan. Boleh mengartikan ayat satu aja ya. Al-Mulk ayat satu diartikan. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kan gitu kan ada bukti realnya nih kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngono kan.
Terus surat Al-Qalam belajar apa? Surat Al-Qalam itu tentang eh, apa? Apa? Kalam. Nah, kalam tuh Kalam. maksudnya ya di situ Al-Qalam tuh menceritakan opo. Kalam itu wahyu kali ya. Wahyu Allah gitu, Mbak. Ayah Allahnya kenapa? Allah ayah Allahnya kemana, Pak? Eh, Al-Qalam wa ma turun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Enggak paham Mbak, apa ya, Mbak? Eh, Oke, Al-Qalam berarti belum paham ini tentang Al-Qalam. Tema besarnya Al-Qalam apa? Al-Qalam itu berarti Bu Ima pahamin tentang Al-Qalam itu adalah Al-Quran kan? Apa sih yang dituliskan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita menceritakan tentang apa? Tentang Quran kan? oh ya, Quran itu berasal dari keinginan Nabi Muhammad atau dari Allah? dari Allah. Bunyi ayatnya mana? Hmm, Terus sampai karena Nabi Muhammad tuh berkata-kata dengan hawa nafsunya atau firman Allah atau wahyu Allah gitu kan? hmm. Hmm. Yang sampai Nabi Muhammad dituduh gila nggak di dalam Al-Qalam ada gitu nggak? Ya, yang ayat 2 itu. Nah, kenapa sampai Nabi Muhammad dituduh gila? Karena mereka berpikir bahwa Al-Quran itu adalah hawa nafsunya, kata-katanya dari kata-kata Nabi Muhammad. Padahal kan tidak. Ngono kan? Kan Nabi Muhammad bukan orang yang gila. Dia tuh sangat berakhlak mulia. Kui. Oke, ya nanti dibaca lagi sendiri ya. Ya, Mbak. Ya kan Nabi Terus, Muhammad berkali-kali dituduh gila. Bahkan di juz 30 juga ada kan. Nabi Muhammad ya, dituduh gila hanya gara-gara membawa membawa amanah berupa Al-Quran gue kan. Surat apa coba? Yang Nabi Muhammad juga dituduh di juz 30 dituduh gila. apa ya? Ya, itu apa ya, Mbak? Raka Nabi Muhammad juga. Aduh, lupa, Mbak. Iya, wes nggak apa-apa lu, Pak. Di surat At-Takwir ayat 22. Takwir. Oh iya, dan teman Muhammad itu bukanlah orang gila, gitu ya. Iya, Nah, kalau akhirnya itu nanti pun akan jelas, ketemu no. ayat bil ayat, Bu Ima. Bisa menemukan kesinambungan. Kan mumpung baru 2 juz loh ini. Mumpung baru 2 juz, juz 30 dan juz 29 kan. Itu diulang-ulangin ketemu benang merahnya dicari ayah bil ayah gitunya. Jadi belajarnya prosesnya itu begitu ya. Oke. Surat berikutnya apa? Surat Al-Haqqah, surat Apa Al-Haqqah artinya? itu Katanya tentang hari apa? kiamat. Hmm. Terus? Menceritakan tentang hari kiamat. Heeh. Kemudian balasan bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Nah, aku berarti punya ayatnya mana? Yang balasan bagi orang yang beriman berupa apa? Balasan bagi orang yang tidak beriman berupa apa? Nah, Yang yang hakoh itu itu. ya. Jadi titik Fa'am center. fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ye, betul. Itu balasan untuk kaum kanan, gitu kan? Orang yang beriman kan? Oke, Ya. balasan untuk kaum kiri. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Nah, kalau sudah itu kan berarti kan jawabannya tidak hanya berdasarkan logikanya Bu Ima, tapi base data, base ayat. Baru Bu Ayat. Ima apa juga merefleksikan sesuai pemahaman Bu Ima. Tapi sudah ada base data, maksudku gitu. Nah, kan tadi Itu misalnya bilang dia ayat pemikirannya tentang beliaunya, Al-Mulk Pak. tiba-tiba mengatakan kita tidak boleh sombong. Tapi mentafsirin yang di mana, ngono kan? Oke, jadi cara belajarnya ini basicnya atau pemahamanku, terus baru mengulik versi pemahaman minds diri kita gitu. Nah, bagus yang al-haqqahnya benar. Berarti paham. Ini al-haqqahnya titik senternya.
ini tuh gini langsung judul langsung ketemu dua ayat yang jadi titik center utama gitu kan. Oke, lanjut. Setelah Al-Haqqah. Al-Ma'arij. Hmm. Al-Ma'arij itu tempat-tempat yang naik. Nah, piye kok tempat-tempat yang naik. Yang jadi senternya yang pemahamannya. Bu Ima di surat ini mengandung apa sih? Eh, Allah itu memiliki tempat-tempat yang naik. Gitu, Po. Gitu. Itu Ya yang coba yang di dalamnya isinya apa Al-Ma'arij ki? apa itu? Apa ya? Oke, tak Tentang kasih pemahamanku ya zahid. tentang Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij itu kan isinya 10 perintah Tuhan kan. Orang-orang yang bisa menjalankan 10 perintah Tuhan dengan baik, dia layak kedudukannya menjadi semakin tinggi di sisi Allah. Bukan terus bayangan tempat-tempat yang naik, ini mesti bayangannya Bu Ima apa coba? Tempat-tempat yang naik. Gunung ngono. Heeh. Tapi kan di situ kan ada Gunung secara malaikat yang gunung ke secara atas kue. gitu. Gunung secara konotasi atau denotasi? Cara ya dinotasi ya tempat-tempat yang naik di atas-atas gitu. Kayak Gunung Jabal Jabal Nur, Gunung Anu ngono. Iya kan? Ya wes. Ya nanti diresapin lagi ya. Iya. Allah punya tempat-tempat yang tinggi. Bagi orang-orang yang bisa menjalankan 10 perintah Tuhan, pasti akan di kedudukannya naik. Terakhir, surat berikutnya. Surat Nuh. Surat Nuh Hmm. itu tentang kisah Nabi Nuh gitu kali ya. Iya, piye ya, kisahnya Nabi Nuh, piye? Kali ini pakai logika, Nabi. Kisahnya Nabi Nuh, piye? Eh, dari ayat 1 itu, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kamu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ya, jadi Nabi Nuh itu diperintahkan untuk memberikan apa itu wahyu, menyampaikan wahyu Allah, mengajak orang-orang masuk Islam menyembah Allah gitu ya. Ah, Cuman betul. kaumnya banyak menentang sampai Hmm. akhirnya Nabi Nuh tuh kayak mengeluh gitu ya, Pak. Oke. Ini udah Oke, siang lama malam di dia eh, Oke, berdakwah. Lumayan dapat. Jadi dua surat yang tiga lah, tiga surat. Al-Mulk, Al-Haqqah, Nuh yang mulai atau menemukan tentunya pemahaman ya. Al-Qalam dan Al-Haqqahnya dan Al-Ma'arijnya tiga surat. Al-Qalam, Al-Qalam dan Al-Ma'arijnya aja deh. Al-Qalam dan Al-Ma'arijnya aja yang belum menemukan titik benang merahnya. Oke, pertanyaan ke-8. Ini pertanyaan ke-8 ya. Dari kelima surat, lima surat kan ya, lima surat kan ya. Al-Mulk, ya. Al-Qalam, Al-Haqqah, empat deng, Al-Ma'arij, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij. Benar lima surat ini. Mana yang ketika menghafalkannya, Bu Ima langsung ketemu satu ayat dan itu tuh ayat itu tek, Apa ya? jadi slogan atau dan itu dibawa kemana-mana tetap direnungkan. Ya, yang paling hafal mah di ayat 1 surat Al-Mulk. Oh iya, gimana gitu? Gimana gitu maksudnya yang Ibu Ima temukan dari surat itu? Ya, itu tadi Mbak. Intinya semuanya ini adalah milik Allah. Ya. Nge-freeze. Heeh. Semuanya, Terus? semuanya ini adalah milik Allah. Jadi apa ya, kita tidak boleh menggenggamnya terlalu kuat. Jadi Hmm. bersiap-siaplah aja untuk Heeh. suatu saat menghilang dari kita diambil oleh Allah gitu. Belajar Oke. ikhlas gitu kalimat. Ngono ya, belajar ikhlas ngono. Oke, ujung-ujungnya belajar ikhlas ngono. Oke deh, nggak apa-apa Bima. Itu yang jadi langsung jadi sorotannya Bima ya. Oke, karena kesucian milik Allah ya. Nilai 8 aja lah, kan belum presisi dikit. Oke, tadi isi kandungan tahu tiga surat tadi lumayan lah. Berarti 8, 8 juga. Terakhir 10 refleksi dirinya dari sekian surat setelah menghafalkan dari surat Al-Mulk sampai Nuh, merefleksikan ke diri Bu Ima, apa ini? Ya, dengan gambaran dari mulai surat Al-Mulk, surat Al-Qalam ya, surat Al-Haqqah terutama yang menceritakan tentang hari kiamat gitu ya. Jadi harus lebih mawas diri gitu Mbak dalam bertindak. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari berarti mulai memperbaiki diri, jangan sampai apa ya, terjerumus ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Biar termasuk golongan kanan ya.
Ya, biar Oh, kembalinya nanti termasuk golongan kanan gitu. ya, amin, Pak Amor. Utia kita, oke deh, oke. Alhamdulillah.